Ya, selamat malam teman-teman semua atau yang nonton lewat YouTube ya yang belajar tentang hari ini kita akan deep dive jurusan dan kita akan ngobrol tentang jurusan mikrobiologi ya. Ada mikro dan ada biologi. Nah, jadi ini adalah program dari 1sks.id. Saya Chris, saya founder dari 1sks.id. Kami nyediain workshop dan juga coaching untuk anak SMA untuk nentuin jurusan. Selain itu juga kasih soft skill buat anak-anak yang sifatnya ini ya sudah jadi mahasiswa. Jadi ini adalah di bidang jurusan, kemudian gratis ya. Lalu kita akan ngobrol banyak tentang jurusan mikrobiologi. Nah, jadi mindset dari 1sks.id-nya dia selain tahu minat bakat biasanya lewat psikotes ataupun tes sendiri ya. Tapi sekarang kita mau deep dive nih tentang jurusan mikrobiologi ya. Jadi hari ini saya kedatangan Ajeng Faradita Auria, walaupun namanya di sini Ara. Jadi selamat malam Ara. Ya malam Kak, halo Ya, juga semua. ya, halo. Di sini ada satu yang ikut ya. Nanti akan lanjut kalau yang ikut live bisa langsung tanya lewat chat ya, ataupun kalau misalnya ini ada teman-teman nonton di YouTube atau di podcast 1sk.id maka bisa langsung tanya. Dan kita akan jawab. Jadi Ajeng Faradita Auria dipanggilnya Ara. Panggilan ini sejak kapan? TK, SD, SMP, SMA. SMA deh Kak. SMA ya. Ya. Oke, SMA saya sama Ara ini sama ya, SMA 2 Negeri 2 Cimahi. Kemudian kami sama-sama dari ITB juga, walau jauh sekali beda angkatan ya. Oke, Ara ini jurusan mikrobiologi. Saya bacain dulu CV-nya ya. Sangat-sangat impress ya. Jadi jurusannya mikrobiologi angkatan 2020, masuk lewat ujian tulis SBMPTN. Kemudian peminatannya itulah genetika dan biologi molekuler. Apa itu? Nanti kita akan cerita. Kemudian IPK-nya di atas 3,5, berapapun itu ya. Lalu di ITB ada istilah sarip ya. Nggak boleh ngomongin IP, tapi yang pasti dia di atas 3,5. Kemudian pengalaman organisasinya adalah Wakil Ketua KPA ITB, Sekretaris Hima Mikro, Sekretari Deputi Bincang Dekat MWA, WM ITB 2021, Mentor OSKM. OSKM itu ospek ya. Ospek untuk anak ITB ya, OSKM. Kemudian dia meraih beasiswa dari Tanoto Foundation. Apa itu? Nanti saya ada rencana untuk ngundang yang semua pernah dapat beasiswa ya. Jadi nanti Ara akan diundang lagi untuk yang awardee dari Tanoto Foundation. Kemudian kegiatan kampus yang pernah diikuti itu ada exchange, ada international conference juga yang akan kita obrolin. Karena saya ngubungin Ara itu sekitar minggu lalu, tapi karena sibuk di Thailand, jadi baru dibalas beberapa hari kemudian. Itu akan kita cerita ya. Kemudian ada juga prestasi program yang pernah diikuti, long semester exchange program. Nanti kita akan cerita soal itu juga. Kemudian dia ngikutin program atau kelasnya bisnis analis di Harvard Business School. Ya, jadi kita akan ngobrol-ngobrol ya, tentang jurusannya, kemudian tentang kehidupannya sebagai mahasiswa ya. Pertanyaan yang pertama, begitu saya dengar namanya mikrobiologi, sebenarnya apa bedanya sama biologi? Jurusan itu, apa sih bedanya mikrobiologi sama biologi? Apakah ada makrobiologi? Kalau ada mikro kan mungkin ada makro ya. Kira-kira apa? Oke, aku izin. Ini mohon maaf sebenarnya kalau berisik ya Kak, balik lagi. Oke. Ya, Tapi kosan aku di. bagus kok suaranya, no Oke. problem. Iya. Ya, sebenarnya apa sih bedanya mikrobiologi sama biologi gitu? Karena balik lagi namanya ya Kak, mikro. Kita tuh mempelajari sesuatu yang mikro. Jadi mikrobiologi itu tuh eh ini ini ya fun fact mikrobiologi itu jurusan satu-satunya adanya tuh di ITB gitu di satu Indonesia. Oh, Jurusan mikrobiologi ya. satu-satunya. Berarti di tempat Satu lain nggak ada. ya di tempat lain mungkin di UGM ya kita ada mikrobiologi pertanian tapi mereka. Jadi konsentrasinya mereka ke agrikultur. Heeh. Lalu? Kayak kalau di ITB ini benar-benar murni mikrobiologi gitu. Nah, sebenarnya di mikrobiologi ini kita belajar apa? Kita ini terfokus ke mikroorganisme, mikroba dari hulu ke hilir dan juga pemanfaatannya gitu Kak buat kayak kehidupan kayak gitu. Jadi Hmm. kayak banyak banget nih yang bisa kita pelajari mulai dari yang lagi happening nih ya kemarin-kemarin pandemi itu tuh kita bener belajar dari awal nih tentang si coronavirus ini bener kayak dari virusnya itu dia bisa ngapain terus kayak pengobatannya gimana Hmm. pengembangan vaksinnya segala macamnya itu kita belajar itu dari kesehatannya ya kayak mungkin yang lainnya juga kita belajar kayak fermentasi ini kan teman-teman pasti kan tempe lah ya tempe terus ini juga MSG itu tuh kita tuh pakai fermentasi gitu loh teman-teman jadi kayak emang
kita tuh berfokus ke yang hal-hal mikronya gitu. Terus kalau misalkan biologi itu Mhm. apa? Biologi itu dia ruang lingkupnya lebih luas gitu, Kak. Teman-temanku yang di biologi itu belajar sampai biosfer tentang ekologi. Itu tuh benar-benar dipelajari banget gitu tentang hewan kayak gitu. Tapi kalau di mikro ini tuh kita lebih fokus ke kayak si mikroorganisme yang mungkin berdampak pada hewan tuh kayak gimana, berdampak pada lingkungan tuh kayak gimana, kayak gitunya sih. Jadi lebih ke ruang lingkupnya Mmm, aja. Kalau oke. mikrobiologi sama biologi. Ini ada slide nih dari Araya saya share. Jadi Ya. ini tuh, buat teman-teman yang mungkin dengar di podcast nggak lihat, slide-nya, nanti saya share di show notes. Tapi ini mata kuliahnya itu mikrobiologi dasar. Tadi tuh berarti mikroorganisme ya, semua yang kecil-kecil gitu? Iya, yang kecil-kecil kita Saya belajar yang ingat-ingat di kecil-kecil. SMA belajar mikroorganisme ya, ada bakteri, ada virus, apalagi? Ada fungi, Fungi itu apa? Jamur. fungi itu jamur ya. Oke, terus apa lagi? Terus ada mikroalga, itu ini teman-teman pasti pernah dengar spirulina nggak sih Kak? Tahu Spirulina spirulina? tuh itu, eee, produk obat, iya nggak sih? Maksudnya, Spirulina tuh mikroalga Kak. Kita belajar oh, di mikrobiologi. mikroalga. Iya. Oke, oke, dijadiin ini varian obat. Oke. Hmm, Terus prinsip teknik fermentasi berarti kayak tape, tempe gitu ya? iya, kombucha Oke. gitu kalau sekarang lagi sering. Mikrobiologi analitik, makanan, lingkungan, virologi itu apa? Virus ya? Apa? Virus ya. Tentang virus. Rekayasa genetik, mikroba, bioinformatik, oke. Nah, bedanya sama biologi tadi, biologi lebih luas ya. Artinya dia Iya, ngomongin sampai ke lingkungan juga kan kalau biologi. iya Kak. Oh, oke, oke. Jadi bedanya itu ya sama jurusan biologi. Nah, saya sebenarnya mau tanya juga, kenapa sih kamu masuk di jurusan mikrobiologi? Kenapa? Eh, Karena ada minat balik lagi dari ya. SMA atau gimana? Iya, balik lagi ya Kak. Jadi itu dulu aku tuh pengen FK. Cuman aku tuh mager belajar terus gitu kan kalau FK kan FK tuh setelah Fakultas Kedokteran. ya kamu pengen kedokteran gitu. Setelah Oke. kedokteran kan masih ada koas, masih ada intern, masih ada ini itu kan Kak. Terus aku tuh orangnya mageran banget Kak, kayak wah kayaknya udah cukup nih Kan. aku belajar 12 tahun wajib tambah ini 4 tahun, 16 tahun belajar kayaknya udah cukup deh gitu. Jadi kayak aku nyari-nyari nih jurusan yang melipir-melipir nih ke FK, kira-kira apa. Oh, Nah, terus setelah oke. aku cari, ada nih jurusan mikrobiologi. Ternyata ya dia cuma ada di ITB gitu kan. Terus kebetulan saya orang Bandung, ITB di Bandung, ya udah gitu. Kita masuk ke ITB aja dicoba, terus ternyata Hmm, alhamdulillah masuk gitu sih, Kak. oke, masuk ujian tulis, lalu itu jadi pilihan pertama. Iya, pilihan pertama. Pilihan keduanya? Pilihan kedua aku sekolah farmasi ITB. Ah, sama-sama aja ke medis juga itu. Iya. Oh, iya, iya. Bentar. Tadi kan Ara bilang mager, terus kuliahnya lama gitu. Tapi Hmm, setauku ya, karena aku udah ada kenalan juga mutual friend kita, si Monik, iya. nge-lab-nya tuh sampai malam, besoknya nge-lab lagi gitu. Apa yang membuat itu beda sama FK? Kalau punya Oke, teman FK ya ngobrol, kan kalian eh, tetap di lab juga gitu. sebenarnya ini sih Kak, kan itu kan dulu tuh kenapa pengen masuk mikrobiologi kan, tapi dulu tuh Hmm. aku belum tahu realitanya tuh bagaimana gitu di mikrobiologi. Terus Hmm. setelah tercemplung dan udah basah, ternyata apalagi mungkin kalau Kak Monik itu yang Our Mutual Friends itu Kak Monik itu sering banget fermentasi. Kalau nggak salah Kak Monik itu tugas akhirnya tentang fermentasi kakao gitu Kak kalau nggak salah. Iya, coklat. Iya. Nah, Hmm. kalau fermentasi kakao itu Kak Monik harus apa ya, ada yang namanya ngekurtum gitu. Jadi kayak kamu itu harus nginep 2 hari gitu kalau nggak salah. Hmm. Dan itu sering banget dilakuinnya gitu. Dan kemarin waktu semester 6 itu aku ada matkul yang tadi prinsip teknologi fermentasi dan juga Heeh. mikrobiologi analitik itu pun aku harus nginep Kak untuk kayak nganalisis bakterinya, nganalisis kayak ah ini tuh udah oke belum ya kayak gitu, analisis kayak yang dihasilkan sama si bakteri itu kayak gimana kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya capek sih capek, tapi karena aku suka, jadi kayak enjoy aja gitu. Ntar kita mau deep dive di situ ya tadi ya. Sebenarnya kan tadi kamu bilang, "Oh, aku nggak tahu jurusan ini ternyata harus di lab dan sebagainya." Emang Hmm, ekspektasi sebelum dan apa yang diperoleh ketika kuliah, apa bedanya? Apa ekspektasimu masuk ke mikrobiologi sebelum kamu masuk ke mikrobiologi, lalu begitu udah ternyata ada praktikum yang sampai harus berhari-hari gitu? hmm. Sebelumnya itu aku kan balik lagi aku tuh fokusnya ke kesehatan ya Kak. Makanya aku Mhm. sekarang tugas akhir aku pun di bidang kesehatan gitu. Nah, yang aku tidak sadari adalah ketika masuk kuliah kita tuh nggak boleh
ada yang namanya matkul wajib kan Kak. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka tuh aku harus ngejalanin kayak gitu. Dan ternyata Hmm. ya itulah yang menginap-nginap itu tadi itu adalah bagian dari matkul wajib kayak gitu. Ekspektasi aku kan ya biasa lah ya orang kayak nge-lab tuh kayak di film-film gitu Kak bikin vaksin kayak gitu. Kayak coba ya pencet-pencet doang gitu. Dan ternyata yang tidak sesuai ekspektasi aku adalah mata kuliah wajib yang memang harus aku jalani mau nggak mau Hmm. gitu. Ya, ya. Ya, ini yang mungkin yang jadi problem juga buat anak SMA ya, ketika dia nggak Hmm, tahu sebenarnya tujuannya seperti apa gitu. Nah, 1ss.id bisnisku ini adalah sebenarnya jelasin ke anak SMA biar mereka tuh tahu bahwa gambarnya seperti apa. Karena nggak cuma kasusmu dan kasusku ya, kasusku fisika, terus aku di SMA kayak ketemu guru, our teacher juga yang mutual friend yang kayaknya ini ilmu keren banget dan mudah gitu. Oke, dapat bagus, begitu masuk ternyata babak belur juga. Jadi yang mau kita cegah dari teman-teman semua di sini yang hadir ataupun yang nonton lewat atau yang dengar lewat rekaman, bahwa kalian tuh harus tahu sebenarnya di jurusan itu ngapain aja. Lalu tadi kayak ada mata kuliah wajib tuh. ya. Contoh nih, yang sekarang kayak rame ya, masuk data science. Ih, kayaknya keren ya, gajinya gede data science. Pas masuk sebenarnya ada matematika diskrit yang 4 sampai 6 SKS gitu, yang sebenarnya itu wajib untuk dilewati ya. Pertanyaanku tadi adalah, bener nggak sih kalau mau masuk mikrobiologi, orangnya itu harus telaten, harus rapih, lalu harus mau berjam-jam untuk ngulik di lab. Labnya lab biologi lagi. Hmm. Salah satu syarat nggak atau itu bisa dipelajari nanti menurutmu? Mungkin ini ya kayak ada kan peribahasa yang ala bisa karena biasa itu ya kayak. Betul. Ya, jadi karena kita tuh emang aku rasa ya, kita tuh emang dipaksa harus bisa telaten dan sabar gitu, Kak. Oke. Harus Iya kan, dipaksa. dipaksa gitu. Karena kalau Oh, enggak ya nggak jadi apa-apa gitu. Aku aja kak ini aku tadi banget, aku sekitar jam setengah 6 itu aku baru pulang dari lab. Aku habis ngerjain tugas akhir aku. oke. Ya dan Terus? kayak itu tuh udah gagal kesekian kali gitu loh Kak. Jadi kan kayak mau nggak mau gitu ya karena aku tuh dipaksa harus telaten gitu, harus tetap ngulik dari awal gitu kan. Jadi kayak ya udah mau nggak mau terpaksa. Nanti juga terbiasa gitu sih Kak kayak Hmm. workflow-nya udah tahu gitu karakteristik. Oh kalau misalnya aku mau bekerja dengan A B C tuh harus kayak gimana gitu udah tahu gitu. Jadi mungkin kayak kalau masih SMA kan takut gitu ya kayak ayo nanti kuliah bagaimana gini 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 tapi aku rasa nanti tuh teman-teman juga bakal belajar gitu Kak kayak gimana Hmm. manage waktunya terus kayak telaten-telaten itu kayaknya bisa dapat sendiri gitu nanti waktu kuliahnya gitu sih. Oke, jadi bisa belajar sambil doing ya. Artinya ya Iya, iya. walaupun nggak punya gambaran utuh, tapi nanti begitu masuk juga ya harusnya lebih terbiasa. Hmm. Ya, itu yang lolos ya. Ada kan yang nggak lolos kan ya, yang ketika dia memang nggak tahu, terus pas masuk, terus kok susah ya, dan ternyata harus Kaget berjam-jam gitu gitu, ya udah. kaget gitu. Tapi tadi saya mau sebelum kita lanjut ke masalah mikrobiologi ya, artinya memang ada praktikum yang sampai harus berhari-hari, ataukah itu memang gagal atau gimana? Atau memang harus kayak gitu? Apa nama Hmm. praktikumnya by the way? Itu Kak yang PTF itu tadi ya prinsip dan teknologi fermentasi. Jadi harus nungguin ya Iya, berfermentasi itu, jadi diamati gitu. bakterinya itu harus kita karakterisasi tiap 2 jam sekali, kalau bakteri ya, 2 jam sekali selama 24 jam kalau nggak salah. Berarti Dua, 12 kali harus pengamatan gitu. iya, 12 kali pengamatan. Terus kalau misalnya kita ada yang 3 jam sekali selama 48 jam, itu ya beda-beda gitu. Kalau kita pakai ragi, kayak gitu-gitu tuh beda. Dan itu memang harus gitu, Kak. Bukan apakah dia gagal, pertanyaan apakah gagal, kita pernah gagal, jadi harus ngulang nginepnya. Tapi kayak itu tuh emang harus dilakuin gitu, Kak. Banyak teman-teman aku yang tugas akhirnya, mereka itu sampai nginep 3-4 hari di kampus gitu, nggak pulang buat ngerjain Hmm. bakterinya itu. Oke. Ya dulu kami anak FMIPA juga bercandaan gitu. Ada nggak ya yang nginep lebih dari kita? Kami nginep paling 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 jauh juga cuma 2 hari. Hmm, Besoknya pulang balik lagi. Ternyata ada yang lebih dari 2 hari ya ya nginep di kampus. ada, Kak. Tapi artinya kampus itu memang terbuka 24 jam ya? Maksudnya terbuka gitu terus. Oh, Bener nggak kalau sih? Atau memang harus kalau begitu kan? iya, kalau lab lab labbir ya, in case ini lab mikro itu kadang biasanya emang selalu buka sih, Kak. Tapi kalau misalkan masalah kayak kemarin nih kan libur semester, terus misalnya ada teman-teman yang Hmm. emang harus kerja TA, itu biasanya kita tuh udah deket banget gitu sama Pak Alwi, maksudnya kayak sama yang jaga ya tuh udah Bang deket Jaga. sama laboran Eh, ya udah deket udah gitu Kak kayak udah best friend ya. Aku juga gitu udah bestie kalau banget daring udah bilang kayak bestie banget.
Pak besok kita mau nge-lab ya, terus kayak, oh iya oke gitu, jadi nggak dikunci kayak gitu. Oke, ya ini buat teman-teman tahu ya mikrobiologi berarti menuntut telaten, endurance juga ya. Artinya Mm. memang harus ngamatin 24 jam per 2 jam ya. Kalau kelompok ya ya udah jaga malam, jaga siang, jaga sore gitu. Oke. Sekarang kita ngomongin lagi tentang mikrobiologi ya. Nah, di sini Ara jelasin ada dua kelompok keilmuan. Jadi buat teman-teman yang belum familiar bahwa di kampus itu kalau kalian masuk di satu jurusan, itu ada yang namanya subjurusan atau kelompok keilmuan kalau di ITB atau kelompok keahlian. Ada juga yang nyebutnya kalau di Unpar kelompok berbasis ilmu atau pusat Hmm. studi. Jadi ilmu itu luas ya. Jadi misalnya teman-teman masuk ke teknik informatics, ya banyak mau kemana, jaringan, artificial intelligence apa. Nah ternyata di SITH-nya mikrobiologi itu ada dua. Nah bisa dijelasin nggak bedanya apa antara bioteknologi mikroba dan genetika dan bioteknologi molekuler? Lalu kamu ada di mana? Yang kiri atau yang kanan? Oke, jadi ini ya, jadi pertama ini bioteknologi mikroba kita furthernya singkat sebagai BM ya. Nah, jadi di KK ini itu kita tuh bakal eksplorasi dan karakterisasi mikroba potensial gitu loh. Jadi dilanjutin sama manipulasi mikroba, terus dikembangin lagi ke berbagai bidang. Kalau misalnya di sini kan aku nulisnya ada bidang nutrition and pharmaceuticals, terus di sini juga ada bidang agrikultur, ada aquakultur, energi, lingkungan sama biomaterial. Jadi contohnya ini ya, biar gampang teman-teman. Ini tahu Meor nggak sih Kak? Kira-kira udah pada Meor tahu tuh Meor apa? belum? Itu apa? Meor tuh microbial enhanced oil recovery gitu. Jadi kayak kalau misalkan di suatu pertambangan, itu kan Heeh. kadang suka ada limpahan minyak gitu ya, kayak limbah. Terus? Itu tuh bisa kita atasi pakai mikroba gitu. Oh, baru dengar Iya. sekarang. Jadi Oh masuknya ke iya, situ Kak. ya? Iya, jadi nah itu kan masuknya ke mikrobiologi lingkungan. Nah, mikrobiologi lingkungan ini ada di KKBM kayak gitu. Terus Mm-mm. kayak masalah tadi fermentasi coklat kayak kamonik itu ada di KKBM juga. Terus fermentasi makanan itu juga ada di KKBM. Terus ini ada aquaculture nih. Kita juga bisa kalau teman aku sih kalau nggak salah lagi manipulasi pakan udang gitu Kak. Pakan udang biar udangnya tuh optimal gitu pertumbuhannya. Itu juga Ngeri, kita kok play. ngeri ya? Kalian bikin mutan gak sih di situ? Kayak Wah, organisme segala yang macam baru. Kak, beneran. Kayak kita Jadi ini ya takut kontrol lihat kontrol bakteri di airnya gitu. lihat-lihat di film-film kan ngeri-ngeri ya. Maksudnya salah dikit, wah jadi makhluk apa Bah, gitu. enggak sih, enggak sampai situ ya. Di sini salah dikit udangnya mati, udah itu doang sih Kak. Oh, oke. Jadi aquaculture itu udang ikan ya, maksudnya ikan termasuk juga. Ikan termasuk aquaculture. Oke. Terus energi mungkin kayak tadi ya di pertambangan gitu. Kemudian Iya, lingkungan. atau enggak bikin kayak biodiesel kayak gitu juga bisa Oh, pakai bahan mikroba. bakar. Iya, itu juga bisa Oh, I see, I kayak see. gitu. Terus Oke. mm, nutrisi and pharmaceuticals mah ya biasa lah ya kayak produk fermentasi yang punya nilai kesehatan gitu. Temen aku itu Hmm, hmm. dia bikin keju gitu Kak. Keju tapi dia non dairy gitu. Jadi dia tuh nggak ada susunya. Jadi buat teman-teman yang emang laktos intoleran gitu. Oh, jadi sebenarnya ujung-ujungnya itu adalah produk makanan, produk farmasi, terus Iya, produk energi, pemanfaatannya gitu kali ya kayak kalau. pemanfaatannya. Hmm. Oh, oke. Tapi Nah, memang fullnya mikroba ya, semua mikroba berarti. iya mikroba. Hmm, oke. Wow. Oke, kalau yang Mata mata maaf ini kalian kamera mata aku kalian banyak mati yang ya. minus nggak sih ngeliatin mikroskop? Ini penasaran. Ini nggak kelihatan lah. Maksudnya kamu ada di bidang yang sesuatu yang nggak bisa kita lihat dengan kasat Hmm. mata. Bidangku gampang. Misalnya nyolder, kabel, aku bisa lihat ya. Kecuali mikroelektronik misalnya. Fisika juga kalau fisikanya Newton ya kelihatan gitu kan. Tapi ini sesuatu yang sebenarnya nggak kelihatan, tapi ada yang harus kalian pakai alat kan. Iya, Iya nggak atau sih? enggak, iya pakai medium. Nanti mungkin bisa kita lihat ya kayak foto-fotonya. Oke, habis ini nanti ada Oke, foto-foto ya buat teman-teman kalau mau lihat ya. Oke, iya. so itu mikrobiologi mikroba. Sekarang yang kanan, ini punyamu ya, genetika dan bioteknologi molekuler. Nah ini ngapain Iya, aja? aku nih ada di KK Genetika dan Bioteknologi Molekuler. Filter kita GBM ya, kita biasa ngomong sebagai GBM. Nah di GBM ini tuh kita, ini kayaknya pusing gitu ya, kayak teman-teman mungkin kalau baca apaan sih Kak, Iya, ini eksplorasi apa dan sih? konservasi, apaan sih gitu. Intinya adalah kita itu belajar tentang gen, mostly ya Kak.
tentang gen, protein, dan gimana kita bisa manipulasi itu atau ngegunain itu buat em, apa ya, maksudnya buat ngasih manfaat ke kita gitu, Kak. Oh, oke. Contohnya, Mhm. contohnya, aku tugas akhir aku ini bikin vaksin mRNA untuk COVID-19. Bikin vaksin buat COVID-19. Iya, aku bikin vaksin untuk COVID-19. Bentar. Oke, menarik. Oke, terus Iya, terus terus. jadi gimana sih caranya gitu. Jadi kita itu ngulik gitu, Kak. Salah satu gen yang mengkode bagian virus itu kita masukin ke bakteri, Kak. Kita masukin ke bakteri, Terus? kita tumbuhin, Mhm. terus abis itu kita isolasi, terus intinya ada tahap-tahapan gitu biar jadi vaksin. Abis itu ya udah jadilah vaksin. Jadi sebenarnya vaksin tuh nggak seribet itu teman-teman gitu. Kita nungguin vaksin COVID-19 lumayan lama, kemudian ternyata bisa dibuat dalam skala lab kayak tadi ya? Iya bisa. Tapi balik lagi ya kayak aku udah gagal berapa kali sih. Oh, ya oke. Bentar, aku mau nanya sebenarnya gini, dari 2 ini, itu kan ada pelajaran biologi yang di SMA ya, Hmm. dan yang aku ingat ya ada keanekaragaman hayati, sistem pernafasan dan sebagainya. Lalu pernah ada belajar kalau nggak salah tuh ngomongin soal mikroorganisme. Jadi artinya mendalami di situ atau enggak? Ataukah ada aspek lain dari pelajaran biologi waktu di SMA? Oke, sebenarnya biologi waktu SMA itu beneran cuman surface level gitu loh, Kak. Iya, Kita belajar kan tentang DNA, kita belajar tentang protein, itu pasti tahu kan, kayak teman-teman pasti yang hukum Mendel lah itu pasti dipelajarin kan. heeh. Nah, tapi ini aku ambil kakak aku ya, Kak, karena aku lebih Iya bisa iya, di sini aja. menjelaskan Kayak contoh ya ya tentang genetik pakai hukum Mendel, kemudian kita tahu rantai DNA, iya rantai TGA, C, A, DNA. apa itulah. Heeh, Ya, oke. ada ATCG ATCG itu. Betul. Dan ternyata ketika masuk perkuliahan itu tuh beneran dibahas sampai detail banget, Kak, kayak em, oh ternyata dari urutan-urutan ATCG ATCG ini tuh kita tuh bisa tahu gitu fungsinya tuh apa gitu. Itu tuh nanti ujung-ujungnya jadi apa kayak gitu. Kita tuh belajar Hmm. gimana caranya buat ngeekstraksi. Intinya waktu itu kalau nggak salah pakai jamur, kita itu belajar gimana caranya kita tahu DNA jamur itu. Kita Gimana tahu cara tahu DNA jamur DNA itu. DNA satu organisme gitu? Iya, kita bisa tahu, kita belajar gitu, Kak. Terus kayak kita tuh belajar kayak ini loh, Kak. Tahu nggak sih, Kak, kayak ada tes DNA gitu. Saya kayak Tahu tahu siapa tahu. nih pencurinya Apa? kayak gitu juga kita eh, belajar. oh gitu. Iya, gimana cara itu kita belajar di mikrobiologi. Jadi yang aku lihat-lihat di film itu sebenarnya beneran ya? Maksudnya Iya, orang beneran, kerja Kak. di lab terus bisa tes DNA gitu. Oke, pertanyaan gini, kalau di mikrobiologi ya, ada hitungannya nggak sih? Kadang kan ada yang nanya, ah, ada hitungannya nggak? Mungkin mereka Hmm, yang mau menghindari pelajaran fisika ya, atau kimia atau matematik yang sebenarnya hitungan, kemudian mau menghindari, kan biologi itu kan kita punya konteks ini. Aku mau ke IPA tapi nggak mau hitungan. Apakah itu? Itu adalah biologi. Nah, biologi. ada nggak hitungan atau hitungannya sekompleks apa? Jangan ngomongin TPB ya, TPB yang ada kalkulus fisika dasar dan Oke, sebagainya. oke. Artinya ketika masuk mikrobiologi, apakah masih ada hitungan? Masih, jawabannya masih, tapi nggak Heeh. sekompleks itu. Yang mana aku aja, ini buat info aja ya, kayak aku tuh nggak bisa fisika, nggak bisa kalkulus, ini aku benci banget. Nah, terus ternyata di mikrobiologi itu ada hitungan. Di teknologi fermentasi kita belajar hitungan, kita belajar kayak untuk apa ya, mendapatkan konsentrasi tertentu atau apa tuh kita belajar ngitung. Nah, terus Mm-mm. kita juga ada enzimologi itu kan, Kak. Kita belajar tentang enzim. Itu Enzim, juga ya. ada hitungannya karena itu basicnya kimia. Jadi kalau hitungan masih ada atau enggak masih, tapi apakah sesusah kalkulus fisika atau yang lain? Jawabannya enggak gitu. Masih bisa dihandle gitu lah hitungannya. Jadi hitungannya itu tambah kali bagi kurang, logaritma, eksponensial, nggak ada integral diferensial mungkin. Enggak ada. Ya, paling-paling banter, Oh, paling laju ya, laju sesuatu kan? iya laju ya. Terus Hmm. iya sih paling itu doang sih. Oke, ya buat Masih bisa teman-teman dihandle. yang mungkin mau ke IPA tapi hitungan enggak, mungkin mikrobiologi. Tapi ya tadi ya di labnya cukup lama juga gitu. Oke. So, nah ini ada pengumuman dulu sebelum kita lanjut buat teman-teman yang mau ikut join grup ya, silakan ini ada di sini di samping. Kemudian buat teman-teman yang mau join grup juga silakan kalau di sini ada orang tua, ada siswa SMA. Nanti di situ akan diingetin event terbaru, kemudian workshop yang nanti akan saya mulai bulan April ya. Jadi ada workshop buat milih jurusan selama sebulan.
Plus kalau teman-teman mau ikut coaching juga yang cukup intens ya, jadi supaya teman-teman bisa bertanggung jawab sama masa depannya ya. Ya minimal tahulah sebenarnya di mikrobiologi ini sebenarnya belajar apa ya. So, oke. Nah di sini ada foto-foto kehidupan akademikmu sambil ini ada satu ya yang sebelah kiri semoga kelihatan ya ini bergerak ya dan ini kayaknya terlalu dipercepat ya karena ini kayaknya berjam-jam juga. Ini ngapain yang sebelah kiri ini sebenarnya yang lagi Ini itu kita lagi nyepred itu jadi spreading itu tuh salah satu teknik untuk numbuhin bakteri gitu. oke. Oh, iya 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 iya. Iya, Jadi ini numbuhin aku bakteri sama ya. iya aku sama teman-temanku ini semester 6 yang sebelah kiri. Oke. Sebenarnya resikonya apa sih kalau kayak gini? Maksudnya gini loh, anakku kemarin sakit terus katanya kalau Hmm, nggak bakteri virus. Kalau gitu jahat dong mereka ya. Memang saya bener jahat atau gimana? Misalnya gini, ada yang sebut dengan kalau di perut anak ya ada yang namanya bakteri baik. iya. Ya kayak apa itu? Ya itulah probiotik ya, apa gitu ya. Iya, probiotik kan. Sebenarnya prinsipnya gimana sih? Karena katanya baik. Tapi kok anak saya bisa kena virus, bisa bakteri, terus demam, terus flu. Apa yang bedain dua itu? Apakah memang ada yang baik dan jahat? Eh, Kalau misalkan kata dosenku ya, kata Pak Intan di Pak Intan aku kuat ya Pak. Mm. Itu bakteri baik, bakteri jahat itu menurut point of view manusia gitu Kak. Oh gitu. Iya, sebenarnya bakteri kan dia ya udah dia mencoba untuk hidup aja gitu kan Kak. Cuman karena emang ada yang sifatnya merugikan kita, jadi dari Mm-mm. point of view kita, kita sebut dia sebagai bakteri jahat. Padahal kan dia cuma pengen hidup kan Kak sebenarnya. Oh gitu. Itu. Aku baru ngerti. Aku baru ngerti. Jadi sebenarnya dia berusaha untuk bertahan hidup, tapi ternyata imun kita yang bilang dia adalah benda asing, kemudian sel darah Iya, putih jadinya naik, lalu demam. Oke. Sip. Terus kehidupan akademik apa aja nih? Ada labnya, terus ini aku tahu nih yang kanan ya. Ini aku dulu bikin material. Jadi bidangku itu salah satunya adalah teknik material. Jadi bikin material ya. Dan ini harus steril ya. Kamu sampai pakai ini apa sih APD? Apa sih namanya? Baju kayak iya, begini? itu APD. Ini Oh, jadi kalau APD. di mikrobiologi itu wajib kuliah praktek, kerja praktik kan namanya, KP Kerja gitu praktek, kan. KP. Nah, kebetulan KP aku itu di Labkes, itu aku lagi ngerjain sampel difteri, kalau nggak salah itu sampel difteri. Karena sampel difteri itu cukup bahaya ya, jadi aku harus pakai APD gitu, Oh, biar aku bentar. nggak kena. Difteri yang penyakit itu. Iya, difteri yang Oh, penyakit. jadi sebenarnya waktu kalian ya lagi aktivitas gini ada risiko ya? Ada Iya, risiko ada. infected Mm-mm. ya? Oh. Tapi ketika Hmm, 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 ruang lingkup hmm. perkuliahan itu eh, harusnya aman gitu Kak, karena bakteri yang dipilih itu bukan yang patogenik gitu Kak. Jadi kalau untuk Oh, pembelajaran itu masih oke aja sih, kayak minim resiko. Cuman karena ini aku lagi kerja praktik, aku kerja sama tuberkulosis, aku kerja sama COVID, aku kerja sama difteri yang memang butuh perhatian lebih gitu. resiko tinggi ya pekerjaanmu. Enggak. Jadi buat teman-teman kerja praktek itu adalah mahasiswa punya kesempatan magang atau punya experience masuk ke industri. Nah, industri mikrobiologi ternyata kalau nggak ke makanan bisa ke penyakit ya. Dan ini di mana tadi dinas Di kesehatan, Labkes Jabar. laboratorium kesehatan Jabar. Iya. Oh, oke. Jadi biar bisa infected ya. Lalu tadi kalau yang di kampus nggak gitu ya, artinya non patogen. Apa itu non patogen? Iya, Apa itu? iya, yang di kampus tuh ya biasalah E. coli gitu-gitu doang, Kak. E. coli masuk perut lumayan loh itu. Wow. Tapi kan kita diajarin ya Kak gimana caranya biar steril, biar nggak kontaminasi, itu Oh, kita belajar. ada Jadi safety prosedurnya ya. ya santai Oke. guys. Oke, oke, oke. Aku dosen di elektro, paling paling parah ya kesetrum. Hmm, Itu pun harus 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 kecil. Paling kena solder yang melepuh dikit lah ya. Kalau di sini lumayan ya, ada difteri, ada apa. Tapi bisa ke industri makanan nggak? Let's say ke yogurt gitu atau ke coklat gitu kayak Simonik gitu apa gimana? iya, Bisa ke bisa industri banget. makanan. Bisa banget Kak. Jadi mungkin Hmm. mungkin di sini Oh, prospek kerja aja ya kita langsung ya. iya, Benar, aku benar. kayaknya Nah, ini ngasih prospek kerja nah. buat teman-teman. Kalau mau nanya teman-teman langsung aja lewat chat ya. Oke. Nah, Hmm. ini apa aja nih? Jadi ini tuh aku ambil dari SITH tahun Heeh. 2018. Aku pengen bilang mikrobiologi ini sebagai jurusan yang versatile sama aplikatif gitu. Jadi, Versatile itu artinya palu gada ya. Apa yang lu mau gua iya, ada. palu gada ya. Kemanapun. Apa Oke yang lu gitu ya. mau, kita bisa nih gitu. Oh, I see. Karena balik lagi ya Kak, kita tuh nggak bisa lepas dari yang namanya mikroba, bener nggak sih? Kayak, Mhm. lah ini di tangan juga ada mikroba gitu. Kita minum juga ya ada kayak gitu. Nah,
maksudnya versatile ini apa, kita tuh bisa ditempatin di berbagai industri. Contohnya yang balik lagi tadi kesehatan udah pasti ya Kak, udah pasti nih kesehatan. Terus tadi aku sempat singgung tentang meor. Kita bisa masuk ke lingkungan, ke pertambangan. Berarti ke apa? Bukan waste management ya? Ya mungkin ya waste management gitu. Petroleum and mining Petroleum and ya. mining, lalu Terus education kita ya balik lagi kita bisa jadi ya dosen, itu bisa jadi jadi ini dosen ya ya. itu ya Heeh. oke lah. Processing industry ini tuh kita nih mostly Kak, lulusan kami itu banyak yang dikerja sebagai quality controller di industri. Mm-mm. Contohnya industri kosmetik. Kosmetik apa Oh, sih oke. hubungannya sama mikrobiologi? Nah, di mikrobiologi itu kita belajar tentang masa simpan kosmetik itu, terus kayak kita uji kontaminasi kosmetik itu, dia tuh safe nggak sih kita pakai gitu, terus kayak kondisi nyimpannya tuh harus gimana, itu tuh diuji secara mikrobiologinya diuji. Tunggu, Terus berarti Kak, dari semua kosmetik, aku potong dikit. Berarti dari semua kosmetik yang ada warning itu kerjaan kalian gitu? iya itu kerjaan kita, kayak nanti kita Nggak boleh apa, nge-save-save kayak nggak boleh gitu. apa, masa Hmm, ujinya sampai kapan, iya. terus ini bisa dipakainya kapan, nggak boleh di bawah matahari, kayak gitu ya berarti? Iya, itu kita biasanya kerjasamanya sama anak farmasi kayak Oh, gitu. Mikrobiologi juga berperan di situ. oke. Terus lanjut, ada clean water Terus, service, waste management, oh itu tuh kita tuh sampah biasanya bukan, ke sampah bukan? iya ke sampah gitu. Kita kan bisa ada mikroba yang Mall apa ya ya? Kalau nggak salah tuh mall tuh, mikroorganisme, aku lupa. Yang kalau sampah organik pengen cepet dikasih bakteri hmm, biar iya bisa bisa terurai. juga kayak gitu. Terus kayak remediasi itu kita banyak banget di lingkungan itu pakai mikroba juga. Apa Kita remediasi belajar. tadi? Asik nih Remediasi buat itu tadi yang kayak contoh dekatnya yang itu aja kayak yang minyak itu, limbah. Kan banyak oh. ya bakteri yang bisa hidup dengan menggunakan limbah gitu. Jadi kayak limbah itu bisa Hmm. dimakanin gitu sama bakteri. Terus sama bakterinya bisa diubah jadi apa gitu. Terus ini juga kayak ada bakteri yang bisa ngubah karbon dioksida gitu, Kak. Jadi oksigen. Jadi aduh aku lupa produk akhirnya apa tapi dia tuh bisa makanin karbon dioksida gitu. Jadi kayak dan tahan Oh, I panas. see. Jadi bisa ditaruh di industri gitu di limbah industri. Hmm. Ntar, itu kan lebih ke aplikatif ya. Sedangkan Hmm. kan sebenarnya buat buat teman-teman kalau misalnya mau masuk ke jurusan ini di ITB itu kan ada SITH. SITH itu ada Sekolah Ilmu Teknologi Hayati, SITH ya. Ada rekayasa sama sains. Mikrobiologi itu kan sains kan? Iya, mikrobiologi yang Bedanya sains. sama teman-teman yang di rekayasa apa? Kayak aku fisika dengan teknik fisika misalnya. Bedanya apa sih? Apakah mereka lebih ke engineering sesuatu atau gimana? Iya, kalau kita di SITHS itu nanti tuh kita lebih belajar ke ilmu murninya gitu, Kak, ilmu murni dan aplikasinya. Yang mana nanti setelah lulus gelar kita adalah sarjana sains. Heeh. Ketika teman-teman masuk ke Oke. SITHR, contohlah rekayasa hayati, rekayasa pertanian, itu lulusannya nanti adalah sarjana teknik Oke. Kalau ini kalian lulusannya apa? sains, sarjana sains. SSI dong. Iya, SSI. Oh, sama kita ya. Iya, kalau yang Oke. anak SITHR itu lebih ke aplikatif banget gitu sih Kak mereka, kalau yang aku lihat. Oh, oke oke oke. Oke, nah sekarang saya sebenarnya mau lagi buka ini kurikulum kalian ya biar teman-teman di sini tahu. Hmm. Terus tapi kita lanjut dulu di sini ya. Kenapa ada yang trading lalu ke financial service and insurance? Wah ini aku kurang tahu. Mungkin karena balik lagi versatile ya. Ini balik ke kayaknya ke lulusan Hmm. ITB gitu ya. Kita Ya, yang masuk penting ITB lah kemana-mana. mau ke trading ya, masuk Hmm. asuransi atau apapun boleh. Ada art, leisure, and recreation. Ini mungkin yang nggak relate juga langsung ya sama mikrobiologi ya. Ini juga, oh kakak udah tahu ini belum Kak ada apa kayak kita tuh bisa bikin seni dari cawan Petri gitu. Nggak ngerti. Maksudnya? Jadi kita bakteri itu kan banyak warnanya Kak. Oh, terus? Aku Ada nggak yang tahu. pink, Aku kira semua ada bakteri yang itu sama warnanya. Gitu. bakteri itu banyak warnanya. Ada yang pink, ada yang Oh. kuning, ada dia bahkan metalik itu juga ada. Jadi kita tuh bisa bikin karya seni gitu dari si bakterinya, kayak bisa ngelukis gitu Kak. Tapi itu ada ditawarin jadi topik tugas akhir nggak di? Enggak sih Kayaknya Kak. enggak ya. Ya Ya kalian lebih lebih ke lebih ke hobi medis aja sih. makanan kan, lebih tapi Hmm. lebih ke hobi. Artinya ya mungkin bisa jadi pilihan kalau teman-teman suka ngelukis tapi nggak mau jadi pelukis. Kan orang lain ngelukis pakai pakai kuas, pakai Kita bakteri pakai pakai. mikroba. Oke, menarik. Sekarang eh ini biar teman-teman tahu ya. Jadi kalau teman-teman ikut nanti workshopku dan juga coachingku ini nanti akan diliatin yang kayak gini nih.
Kelihatan nggak? Ini kurikulum kalian. Iya, masuk Kak. Oke, ini ya struktur kurikulumnya SCTH ya. Gimana caranya zoom? Ini, kelihatan ya. So, semester 1, 2. Nah, ini kan ada, ternyata belajar kimia ya. Hmm. Statistika belajar, kemanusiaan. Oh, ini MKU ya. Iya, MKU. Oke. Kenapa kalian pakai modul ya? Oh, oke. Kita lihat yang di atas ya. Dari semuanya ini apa sih mata kuliah yang menurutmu paling challenging gitu? Paling Maksudnya challenging susah kalau gitu, yang terkenal banyak ngulang atau susah gitu di ITB. kayaknya kalau terkenal banyak ngulang sih aku nggak tahu ya Kak, karena Sarip ya, kita tidak Iya, tahu. oke, kita nggak tahu. Tapi Iya, cuman kalau menurut aku challenging, tahun kedua, tiap tahun ini beda ya Kak, tahun kedua itu adalah genetika dan rekayasa genetika mikroba. 3 kredit, wow, oke. Terus ada ini. Terus tadi yang praktikum berhari-hari itu yang mana? Itu dia tahun ketiga, itu Kak, PTF, 4 Eh, SKS. ini Iya. prinsip teknik fermentasi. Hmm. Oke, wow. Nah, ini buat teman-teman mungkin mau dilihat ya. Nah, ini yang membedakan antara tadi yang apa tadi BM, apa sih ini? BM dan KBM ya. GBM ya. GBM ya. Ini yang bikin beda ya. Oke. Jadi kita balik lagi ke prospek ya. Jadi prospek seperti ini. Tapi kenalanmu paling banyak masuk mana sih? Industri mana setelah lulus misal? Banyaknya kesehatan sama industri industri gitu sih Kak, yang kayak QC aku bilang tadi. QC ya. Hmm. Oke. Tapi ini pertanyaan sederhana ya. Kenapa kayak misalnya tuh banyak-banyak obat misalnya, aku beli obat buat anakku, terus beli produk-produk makanan apapun, itu ada tulisannya sebenarnya sederhana. Jangan ada di bawah matahari dan di atas suhu sekian. Kenapa sih? Hmm. Bisa jelasin simple nggak? Kayak nggak boleh ada langsung di bawah sinar matahari. Apa yang menyebabkan itu? Oke, Karena hampir di semua produk tuh aku baca gitu, nggak boleh di bawah sinar matahari. ini aku ya, sepenangkapan aku ya kayak kan Heeh. bakteri itu dia ada apa ya, kondisi optimal di mana dia bakalan bertumbuh gitu kan Kak. Iya. Ya, kalau misalkan di Oh, contohnya aja E. coli itu dia tuh di 37 derajat Celcius tuh dia berkembang, zat aku tuh kalau nggak dua bentar aku tuh inkubasi berapa ya? Intinya di sekitar segitu tuh dia ini banget, cepet banget gitu Kak. berkembang. Apalagi apalagi kalau bakteri-bakteri yang kayak sering apa ya invasif ke makanan Mm-mm. itu tuh dia biasanya fast growing, jadi kayak yang mana dia tuh cepat banget gitu bertumbuhnya, dan mungkin kondisi kayak di bawah sinar matahari langsung itu dia bisa ningkatin suhu yang mana optimal gitu Kak buat pertumbuhan bakterinya kayak gitu sih. Iya, iya, artinya ya jangan ada di bawah suhu optimal ya. Maksudnya Hmm, optimal untuk mereka berkembang ya. iya Oke, gitu. aku ngerti. Nah, ini ada pertanyaan. Pak, boleh minta ditanyain bedanya jurusan ini sama bioteknologi. Ap- Apa bedanya menurut Ara? Kalau menurut Bioteknologi. Oke, kalau mikrobiologi ini kita lebih banyak bahas dasarnya gitu ya kayak eh, struktur virus segala macam itu kita bahas dari dasar banget. Kalau bioteknologi, itu fun fact juga bioteknologi itu di ITB adanya S2. Oke, cuman ada beberapa univ swasta yang apa ya? Univ swasta yang sebenarnya buka juga tuh bioteknologi, Hmm, kayak bikin biodiesel, produk ya gitu. Oke. ya Jadi kalau lebih ke sainsnya ya. iya kalau mikrobiologi itu lebih ke sainsnya, kalau bioteknologi itu lebih ke aplikatifnya gitu Kak. Iya, iya, iya. Karena Hmm, ini yang nanya salah satu nanti aku coaching juga dia. Jadi dia nanyanya dulu aku kan sempat ketemu lalu tanya juga, oh pernah ikut workshop apa enggak? Oh kayaknya menarik nih tentang dia datang satu univ terus ada workshop bioteknologi, hmm. bikin-bikin sesuatu mungkin yang simple ya. Terus kayaknya oke gitu ya, cukup cukup menarik gitu. Jadi itu bedanya ya, lebih ke sainsnya, lebih ada ya ada hitungannya sedikit, sama banyak di lab juga ya. Oke, nah sekarang sibuk ya di lab ya, tapi kok masih sempat ini apa sih? Kalian lagi naik apa ini perahu? Maksudnya Itu aku lagi teman kuliah lab ya? lapangan. Oh kuliah lapangan. Oh ini kuliah. Ngapain kuliah Eh, lapangannya? Ini kita di Danau Situ Cileunca itu, Kak. Di Oke, Pangalengan lagi tahu tahu tahu. lagi sampling. Apa yang disampling? Airnya, air sama tanahnya. Air sama tanahnya. Iya, kita Situ mau situ lihat tuh danau kan? ya danau Airnya, terus tanahnya, terus tanahnya. Kita mau lihat keragaman mikroba di situ gitu. Terus keragaman mikrobanya kayak gimana, terus siklus eh, nitrogen, siklus fosfor semuanya kita lihat gitu. oh iya, iya. Tapi itu praktikum juga. Itu praktikum juga.
Oh, menarik ya praktikumnya nggak cuma di lab ya, tapi di Hmm. sana, tapi tetap ya, maksudnya sampelnya kalian bawa ke lab ya. Iya, Oke, terus yang ini yang merah ini apa? Kayak lampu merah. Jelly ini ini kayak ini jelly sih. itu kayak medium. Kalau nggak salah ini EMB. Jadi kita mau Eh, lihat ini tuh waktu nggak salah aku ngelihat sampel kombucha aku. yang minuman Itu tuh itu? ya minuman itu tuh terkontaminasi E. coli atau enggak. Kalau E. coli ditumbuhin di medium ini, dia warnanya tuh bakal hijau metalik. Oke. Nah, Nah, kayaknya bioteknologi nggak sampai selevel itu ya. mungkin ya, aku ini kurang tahu, maaf Kayaknya ya sih. Kak. Ya, nanti aku cariin yang bioteknologi lah yang kuliah itu ya. Boleh boleh. Sip. Sekarang kehidupan non akademiknya juga impresif ya. Maksudnya mari kita lihat. Nah, ini yang aku bingung tuh KPA apa sih? Kamu tuh kan wakil KP, ketua KPA itu apa? KPA itu apa? iya, KP itu keluarga paduan angklung. Oh, angklung. Ini pas Iya, wisuda ya di bawah. yang di bawah itu pas wisuda, yang Oh, atas oke. itu acara non formal aja sih. Jadi kenapa? Suka main angklung apa gimana? Sebenarnya karena eh, kalau orientasi kuliah aku tuh kayaknya kalau akademik doang kayaknya nggak seru gitu deh Kak. Jadi Uh, aku cari-cari lagi nih apa yang seru. Jadi alumni oke. Daci kayak Seman 2 Cimahi ini banyak nih yang ikut angklung terus kayak kalau di ITB itu ada istilahnya unit agama gitu kan Kak. Heeh. Nah, angklung ini salah satu unit agama gitu. Jadi kayak yaudah deh coba Oke. masuk gitu dan ternyata seru gitu. Aku belajar musik, belajar intinya teman-temannya banyak banget gitu. Jadi seru aja. Budaya Jadi juga ya, maksudnya ketemu teman-teman di luar mikrobiologi sama SITH ya. iya, Oh, oke. Oke, menarik. Oke, terus ini bisa ceritain nggak yang kamu dapat exchange? Itu berapa lama sih? Satu semester? oh, kalau yang exchange itu yang bawah ya, yang Yang UPM bawah ya ke Malaysia. Itu Putra aku satu Malaysia kan? semester. Universitas Iya, Putra Malaysia kan? iya. Oke. Itu ngapain aja di sana? Ngapain? Aku belajar banyak matkul yang aku tarik sih. Itu kayak aku belajar mikrobiologi patogen itu aku belajarnya di UPM. Aku belajar biosafety, aku belajarnya di UPM. Itu tuh pertukaran dari fakultas. Jadi seleksinya antar fakultas gitu, Kak. Seleksi. Wow, menarik ya. Berapa lama di UPM? 5 bulan, 5 bulanan gitu. Itu satu semester, berarti Satu semester. nggak kuliah di ITB? Enggak, aku cabut dari Agustus baru balik tuh Februari. Itu terus semesternya gimana? Apa kabar semester 5? Aku iya semester 5, tapi jadinya tuh karena mata kuliahnya bisa dikonversi, jadinya aku Oh, narik gitu Kak ya. ditransfer ya? Iya ditransfer. Oh, aku ngerti. Jadi ditransfer ya, artinya banyak mata kuliah yang kamu di sana terus. Oke, itu biaya full ya? Biaya hidup di sana juga gitu. Iya. Oke. Ini yang atas, Yang ini ke atas ini, Thailand bukan? iya ke Thailand ini masih anget, masih anget, Iya, masih baru-baru ini. ya Terus 3 hari. itu ngapain di situ? Kalau itu aku ikut kayak workshop sama cultural activity gitu. Jadi di situ aku sharing tentang biologi and environment dan lingkungan, terus tentang sustainable development goals, terus kayak apa sih yang bisa kita lakuin untuk mencapai hal itu. Terus Mhm. sisanya tuh lebih ke aktivitas kultural sih Kak. Oke oke. Jadi lebih lebih fun lah ya daripada yang di UPM. Yang UPM kayaknya intens ya, satu semester gitu. Iya sih, lebih belajar gitu ya. Kalau ini Hmm. lebih main-main sih yang Thailand Sekarang kemarin. gini, ini curious sih. Aku sempet ya sekolah di luar juga di Asia Hmm. Timur sama Eropa. Apa bedanya mahasiswa kita atau kampus kita atau kulturnya Indonesia sama di Thailand dan di UPM? Mumpung masih negara tetangga ya mereka. Ada Iya, beda iya. nggak? Kalau kalau pembelajaran sih aku rasa UPM sama ITB tuh nggak jauh beda ya Kak. Kayak sama-sama aja sih praktikum iya. Tapi aku sama profesornya itu lebih dekat di UPM gitu Kak. Lebih apa ya? Mungkin mereka lebih ngayomin kali ya dan Iya selalu mungkin ada kali kali ya. ya. Oh, Iya oke. terus ini Kak, Kultur. culture yang ini kan yang kayak selamat pagi Bapak Ibu perkenalkan saya gini-gini itu tuh tidak berlaku di luar negeri Kak. Kayak Oh, oh kayak ke teman aja kalau aku ngechat ke profesornya tuh dan profesornya pun welcome banget gitu. oh, oke. Lebih casual ya? Maksudnya Iya, lebih lebih langsung casual kayak di kalau di luar. sesuatu yang kalau kita kan semua diresmi-resmiin ya. Selamat Hmm, apa? Ya itulah terlalu diresmi-resmiin ya. Sip. Lalu dapat juga Tanoto Foundation, iya, tahu beasiswa ya. foundation. Ini kalau buat teman-teman, bener nggak sih bahwa kesempatan di kampus itu hampir unlimited ya? Kayak banyak gitu kan. Mau Iya. kemana, mau ngapain, mau ambil unit kegiatan mahasiswa apa.
enggak apa unlimited gitu. Nah, yang kenapa maksudnya bisa cerita nggak tentang Tanoto Foundation? Bisa ngasih beasiswa dan program apa aja yang mereka tawarin? Oke, jadi ya aku mau quote kakak tadi itu kayak di kampus itu apa possibilities kayak itu unlimited tuh bener banget kak. Tapi balik lagi ya kak harus ke dari diri sendiri gitu loh kak kayak nggak bisa Ya. diem doang gitu kan. Kalau diem doang berharap tiba-tiba dapat beasiswa kan susah juga gitu. Terus usaha Nah, yang kamu lakuin apa? Nah, Ngomong. kalau Tanoto Foundation sendiri ini, dia ya aku tuh penerima beasiswa Teladan. Teladan itu transformasi edukasi untuk melahirkan pemimpin masa depan itu by Tanoto Foundation. Aku mengikuti seleksi ini dari seleksi buat beasiswa ini tuh 5 bulan kalau nggak salah kak. 5 bulan. Iya, buat seleksinya aja tuh 5 bulan. Semester berapa? Dari semester 1 aku seleksi dari semester 1 baru keluar pengumuman itu Januari semester 2-nya. Kayak cukup lama sih. Cukup panjang itu kalau beasiswa Tunggu. Tanoto. Kalau kita flashback ya, semester 1 baru masuk, adaptasi, apply Tanoto Foundation, Hmm. sambil ikut jadi artis angklung juga. Gimana cara kamu survive itu? Wah, maksudku gini, kaget nggak sih dari SMA ke kuliah? Beda jauh. Kaget karena kita TPB kan ya kak. Kalau di ITB kan TPB ya. SMA kelas 4 itu teman-teman. Istilahnya Iya, teman-teman jadi masih ngulang matematik dengan pendalaman yang terlalu dalam. hmm, jadi aku rasa tuh masih bisa ke-handle tuh karena itu sih kak. Karena nggak terlalu kaget juga kan. Kayak materinya Ah, itu beberapa oke. udah ke cover gitu kan. Cuman kayak emang harus lebih lebih intens aja gitu. Lebih kayak oh aku harus pelajari ini lebih dalam gitu. Nah, Hmm, dan kak aku tuh tipe anak yang kalau stres akademik tuh bukan yang nangis, merenung gitu enggak Kak. Aku tuh lebih ke kayak, oh aku harus cari distraksi nih dan kebetulan distraksi aku tuh adalah yang unit angklung aku itu tadi karena aku bisa ketemu oh, sama teman-teman, bisa cerita kayak gitu. hmm, Nah, di sisi oke lain oke. untuk seleksi beasiswa sih aku sih kayak lebih ke nggak ambil pusing ya. Aku tuh lebih ke kayak yang oke aku berusaha eh, if I got it dan ya udah alhamdulillah gitu. Kalau misalnya enggak tuh masih banyak kok jalur lain. Aku tuh lebih ke kayak gitu sih, Kak. Nggak terlalu Oh, iya dipikirin iya banget iya. gitu. Artinya ya oke, apply, kemudian seleksinya 5 bulan. Itu sampai kalau nggak salah tuh kan dia cukup ketat ya. Ya harus ikut kelas, Iya. dimentorin, ada project, presentasi. Karena Mhm. aku sempat ya ada satu yang award di Tanoto juga ikut kelas public speaking. Terus dia melatih gimana cara dia buat tentang konten di Tanoto Foundation-nya itu gimana Mhm. cara nyampeinnya gitu. Tapi sampai segitunya ya. Terus beasiswanya itu sampai lulus. Sampai lulus, ya ada beberapa Wah, terms and conditions sih. iya IP kan biasanya kan. Iya, Iya, IP. IP terus harus ikut jadi mentorin juga ya terus-terusan gitu. Iya Iya, nggak gitu harus sih. mentorin yang di bawah juga kan? Sama Itu ada sih kegiatan opsional sih, Kak. opsional. Oke. Mhm. Oh, menarik ya. Tapi dapat biaya hidup juga dari Tanoto. Dapat biaya hidup. Berarti nggak bukan cuma gratis ya. Bukan cuma gratis kuliah tapi juga biaya hidup. Iya. Ya, itu literally modal dengkul ya. Padahal dengkul kan berdoa dan berharap tuh ya. Oke, dua pertanyaan terakhir ya sebelum kita selesai karena ini satu SKS jadi harus satu SKS harus selesai 50 menit. Eh Oh, gitu ya ya, filosofinya. Aku baru filosofi baru ya iya, baru satu tercerahkan. SKS itu ya cuma 50 menit. Jadi deep dive-nya 50 menit. Saya jelasin tentang kelas juga cuman kadang 50 menit. Maksudnya biar yang SMA ini tahu bahwa oh, ternyata yang di SMA saya 1 jam pelajaran 40 itu belum seberapa dengan 50 ya. Apalagi kalau dosen ITB kan dia dikasih 3 SKS tetap 4 jam sebenarnya dia ngajar kan. 2 jam lagi. 2 jam. Dimanapun itu fakultasku juga. Anyway, sebenarnya yang harus disiapin sama teman-teman yang ingin masuk mikrobiologi apa sih sejak di SMA? Kalau ada yang misalnya kelas 10, 11, 12, gue pengen nih mikrobiologi, apa yang disiapin? Selain seleksi masuk ya? Dari segi mental mungkin atau pelajaran biologi atau apa mungkin? Iya, pertama sih mental. Tadi disebut ya, pertama mental ya. Mental. Kalau Mentalnya kalau gimana? Harus gimana? mentalnya tuh emang harus siap apa ya, Kak? Kalau aku tuh lebih ke tolong turunin ekspektasi teman-teman gitu. Jadi nggak kaget gitu Oh, jatuhnya, Kak. oke. Bisa kasih contoh nggak apa yang ekspektasinya kamu turunin lalu nggak terlalu kaget? Wah, aku tuh kaget karena oh ini sih em, di ITB tuh kalau ujian kan terus-terusannya kayak kita tuh nggak punya maksudnya kan kalau di SMA nih ujian tuh ada 1 minggu khusus ujian gitu kan Kak? Iya, di kuliah nggak gitu kan? Kadang Iya di kuliah ujian-ujian siangnya kalau kelas ya udah kelas. heeh.
Jadinya itu aku rada shock juga gitu sih Kak, kayak aduh yang belajarnya gimana kayak gitu. Oh, iya iya iya. Oke. Oke oke mental apalagi yang harus disiapin? Haruskah mereka mulai membiasakan diri dengan di lab biologi atau di mana gitu? Kan ada Hmm, praktikum sebenarnya kan? iya. Walaupun ya praktikum biologi ya gitulah di SMA ya. Kalau kata aku sih, kalau mau ya, itu biasain buat baca jurnal gitu, Kak. Apalagi bahasa Inggris ya. Biasain buat familiar sama Baca bahasa Inggris. baca teks dalam bahasa Inggris ya? Karena Oke. ya acuan kita tuh sulit buat di Indonesia. Jadi aku tuh lebih gampang buat nemu bahan mikrobiologi tuh berbahasa Inggris gitu. Dan nanti Hmm, pun setelah kuliah, membuat jurnal, buat laporan, itu banyak banget yang bersumbernya tuh dari bahasa Inggris. Jadi emang harus dibiasain buat familiar sama bahasa Inggris itu sih, Kak. oke, baca baca dalam teks bahasa Inggris. Lagian bahasa Inggrisnya baca jurnal sebenarnya nggak susah-susah amat. Kalau nggak simple present ya simple past atau Iya, iya. present Sebenarnya perfect. ya nggak susah lah, easy peasy udah bisa bisa. Bisa. Iya. Cuman ya ada bahasa Latin aja di garis miring kan? Ya bukan garis miring, cetak miring gitu. Iya, Oke, lebih ke baca baca mental, apalagi yang mesti disiapin? mental. Kalau misalkan mau dari sekarang sih latihan menulis Kak. Latihan menulis tuh what I Lap, mean by latihan menulis adalah laporan ya buat iya, report. betul sekali. Bagaimana cara menulis laporan yang benar dan baik Iya, begitu. oke. Kayak biasanya kalau aku coaching juga aku tanya gini, suka praktikum nggak? Suka bagian yang mana? Kamu suka yang nulisnya? Suka yang ngelakuinnya? Oh, gue yang ngelakuin. Tulisan nggak penting. Oh, nggak bisa kalau di kuliah ya. Apa yang kamu lakukan, kamu harus tulis dengan bahasa Indonesia. Karena nulis itu kan bikin kita mikirnya teh lambat gitu ya. Oh, Mhm. oh, oh, oh gini. Oh, ini ternyata salah gitu ya. Terus apakah mental yang tadi kamu bilang kalau tadi balik lagi ke mental, itu mental untuk kalau gue praktikum kemudian gagal harus terbiasa gitu? Ya itu pasti ya Kak ya. Mungkin nangis-nangis dikit oke lah, tapi harus bangkit lagi ya. Kita harus harus ini ya bangkit terus gitu. Ini tentang itu ya. Berapa timeline? Aku ceritain yang labku di Prancis. Di labku itu adalah sintesis itu kalau nggak salah butuh waktu 2 jam, lalu aku masukin ke oven sekitar 8 jam, kurang lebih ya seminggu itu aku baru tahu bahwa ini gagal. Jadi aku Hmm, bikin sampel, bakar, habis bakar, masuk ke furnace maksudnya ke oven. Jadi kemudian aku tes. Seminggu tuh baru tahu. Maksudnya, aduh, ulangi lagi nih. Kalau timeline di hmm. mikrobiologi segimana? Ada nggak yang sampai 2 minggu lalu gagal gitu? Ada Kak, bahkan teman aku itu Wah. yang akuatik kalau nggak salah, tadi nih baru cerita banget dia itu harus karena dia harus numbuhin udang gitu kan Kak, dan masa waktu numbuhin udang itu 30 Oh, hari. itu kalau dijadiin tugas akhir gimana? Maksudnya kalau mati terus gimana? Ulangin lagi, dia beli udang lagi, dia numbuhin si udang-udang itu lagi. Dan itu nggak bisa kayak, ayo cepet dong, ayo cepet, nggak bisa ya? Aku juga pengennya gitu ya Kak, ayo dong ini cepet lama banget, tapi ternyata nggak bisa. Jadi kayak emang harus nunggu lagi aja. Jadi sebenarnya ada nggak sih gagal yang gagalnya itu gagal fatal sehingga deskripsinya itu dia harus ngulang? Ataukah memang itu bisa dicegah dengan perhitungan dan analisa sebelumnya? Oh, mungkin sebenarnya bisa sih Kak, tapi kan balik lagi banyak force major ya Kak, kalau misalkan kita Oh iya eh, sih, benar-benar kita force major. ya ngomongin tentang makhluk hidup, apalagi kita kan kerja sama bakteri, bakteri kan makhluk hidup ya Kak. Kadang tuh dia karakternya bisa berubah. Jadi kayak Kayak ini punya kita mood ya, kayak mood. ya kita bingung juga lah ini gimana nih kemarin bisa kok Oh, sekarang gimana kayak gitu gitu juga ya itu di luar kontrol kita sih jadi kayak emang harus sabar aja. iya. Sebenarnya aku bisa relate sih ketika semuanya udah steril, udah bagus. Kalau aku kan tim film ya, jadi Mm-mm. film tipis yang kurang lebih ya 10 mikron gitu ya sampai 100 nano lah. Terus udah bagus, ada debu tuh, cus gitu ya, debu, 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 debu. Maksudnya hanya partikel itu pas dicek resistansinya tuh udah apa ya, udah nggak bagus gitu. Mm. Kalau itu kan aku tinggal buang. Kalau ini kan ngomongin makhluk hidup gitu ya. Berarti sebenarnya banyak makhluk hidup yang gagal kemudian. Sebenarnya kalian apain sih? Penasaran aku. Itu makhluk-makhluk hidup yang udah gagal-gagal diapain? Di destruk kita matiin Distrak ya ya? ya destruksi. Oh, iya iya. Kalau nggak salah tuh ada kan limbahnya kan diolah juga sama SITH Mm. kan ya. Maksudnya sama kampus kan diolah ya. Setidaknya itu organik lah. Kalau aku kan Ya, agak mencemari organik ya. ya. Karsinogenik loh itu. Maksudnya kadang ada merkurinya, ada pelamnya. Kalau itu ya sebenarnya kalian bisa buat itu jadi pupuk juga bisa gitu. Mm. Oke, sip.
Terakhir, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman yang mau masuk mikrobiologi atau secara umum, apa ya, secara umum dia mau mempersiapkan diri buat kuliah karena realita yang aku lihat di kampus banyak yang merasa salah jurusan dan sebagainya. Kemarin kalau Andri bilang di teknik sipil, Ara ini kan episode 2 ya, episode 1 kemarin dia bilang jangan sampai salah pilih dan sebagainya gitu. Lalu ya adalah beberapa kalimat ya. Buat Ara sendiri apa sih pesan-pesan buat teman-teman SMA yang mau kuliah nih, baik kelas 10, 11, 12 mau dia Kurtilas atau kurikulum merdeka. Pesan-pesannya apa buat mereka? Kalau dari aku pribadi ya Kak, pertama mungkin sama quote unquote Andri ya. Kalau teman-teman udah tahu mau apa dari sekarang, kalau misalkan udah kayak riset banget, nanti mungkin bisa ini ya konsul juga nih ke kakak gitu. Itu tuh sangat apa ya, sebuah tindakan preventif gitu Kak, yang mana menghindari teman-teman stres nantinya. Namun ketika Hmm, teman-teman udah masuk kuliah dan berada di jurusan, aku tuh pengen bilang kayak take it easy aja. Maksudnya kayak jangan terlalu overthinking gitu Kak, karena hmm, overthinking tuh nggak lead to anywhere gitu. Kayak oke. contohnya nih semester ini tuh aku stres banget karena aku ngambil TA sekaligus ngambil matkul yang kemarin aku ketinggalan itu. Dan itu tuh 20 di atas 20 SKS itu aku pun tiap hari kayak yang, Hmm, aduh ini aku kalau nggak lulus gimana? Aku sampai nangis. Dan ujung-ujungnya tuh nangis tuh nggak nyelesain apa-apa. Jadi kayak ya udah aku take it easy aja, aku jalanin aja, ujung-ujungnya selesai dan outcome-nya bagus kok kayak gitu. Jadi iya. overthinking itu kadang malah bikin apa ya, bikin kita tuh nggak gerak gitu Kak. Jadi kayak jalanin aja. Kalau aku tuh lebih Iya ke jalanin kayak aja. paralyze kan. Maksudnya paralyze itulah adalah kita overthinking lalu nggak ada tindakan apapun. Terus mau Hmm, ngapain gitu ya? Terus iya, hopeless gitu kan. Di sudut nangis terus apa? Ya mau gimana gitu. iya. Sedih Jadi cukup ya. Maksudnya sedih penting kan. iya sedih Maksudnya oke. tapi setelah itu kan harusnya nggak berlarut-larut ya. Oke, nggak overthinking. Ada lagi nggak? Ya, udah sih semangat aja sih kan ini mungkin mereka overthinking UTBK gimana gitu ya kayak Ya. jalanin aja Oke, bisa yang kok. aku lihat sih sebenarnya overthinking tuh banyak mereka ngelihat satu tren sekarang. Oh, kayaknya yang ini bagus nih gitu ya. Oh, Hmm, ini jurusan ini oke. Tapi ya jurusan itu baru, artinya lulusannya masih baru. Tapi ketika mereka masuk kan lulusan jadi banyak. Supply and iya demand ya. berlaku lagi gitu. Maksudnya kan sekarang kan ada tuh hot hot major ya. Sekarang nih hot major nih yang mereka nggak sadari kan ya begitu mereka kuliah di situ lalu lulus. Kan manusianya banyak. Hmm, Begitu manusianya banyak, distribusi normal lagi kan. Mulai dari iya benar. penghasilannya, mulai dari apanya gitu. Jadi terkadang tuh overthinking sama itu katanya. Jadi banyak katanya lah, apalagi datang ke Edufair yang berkali-kali ada yang datang ke Edufair yang diselenggarakan oleh institusi yang memang dia untuk luar negeri ya. Jadi Hmm, mereka jadi overthinking. Jadi kan lebih baik ya apa ya, take a deep breath, habis itu kan ya udah coba jalanin. Lalu acara event kayak gini kan bisa dapetin hal-hal yang sebenarnya mereka mungkin nggak pernah dengar dari siapapun iya. tentang jurusan-jurusan tertentu ya. Oke, satu SKS sudah selesai. Jadi terima kasih Ara untuk eh, apa ya bisa dibilang deep dive untuk si mikrobiologi ini. Kalau teman-teman mau tahu, saya udah klik di situ ya di chat kalau mau lihat-lihat tentang eh, kurikulumnya ya. Dan jangan khawatir, prinsipku gini sih, kalau S1 kan kadang mikir prospek ya. Tapi Hmm, kan kenapa ada sarjana peternakan atau mikrobiologi kerja di finance gitu. Sebenarnya S1 kan mikir S1 kan belajar cara berpikir kan. Iya nggak sih? hmm, Maksudnya sepakat iya. nggak? Iya. Menstrukturkan berpikirmu sehingga masuk kemana pun sebenarnya siap dibentuk Hmm, gitu. Ya tapi ya namanya orang tua ya mikir anakku jadi apa kalau masuk sini. Oke, lihat aja itu yang ahli asuransi, ahli apa, ahli apa. Sebenarnya kan mereka ya bisa dibilang umum ya. Makanya kalau di tempat kerjaan kan ada diterima S1, jurusan apa? Semua jurusan. Bebas, semua jurusan apapun ya. Nah, itu mungkin yang teman-teman perlu pahami juga. Bukan tentang oke, kalau gitu masuk jurusan apapun nggak penting. Ya penting. Biar teman-teman enjoy juga ya. Kayak kalau Ara masuk jurusan yang hitung-hitungan kayaknya lumayan ya. Sangat-sangat. Jadi harus lebih baik kita hindari dari awal ya. Nah, itu yang pengen teman-teman bisa hindari untuk masuk di jurusan yang keliru ya. Oke, thank you ya Ara ya. Semoga praktikum apa tadi? Genetiknya besok bisa ada membuahkan hasil. Apa genetik ya? TA-nya Kak, TA Oh, vaksin TA-nya. saya. Oke, TA-nya mau wisuda kapan? April dapat nggak? Kalau April ini kayaknya nggak mungkin ya Kak. Oh, nggak mungkin. April ya. Juli lah. Kalau nggak Juli udah Oktopus. dihapus Kak ITB. Oh, jadi wisudanya kapan? April Oktober aja. Oh, ya sudah. Ya udah lebih rame lah. Jadi udah nggak ada Julius lagi ya, yang ada Oktopus ya. Oke, sip.
Thank you ya Ara ya. Buat teman-teman terima kasih buat join. Buat yang udah di YouTube atau di podcast, kalau mau ada pertanyaan akan selalu dijawab kok ya. Kalau mau perlu, mungkin nanti kontaknya Ara bisa saya kasih kalau mau tanya lebih lanjut. Oke, thank you ya semua ya.